Assalamualaikum anak-anak. Kita akan belajar di tema 3 subtema 1 muatan IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian seperti petani dan peternak. Nah, kita lihat perkebunan teh ini ya. Perkebunan teh itu terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kemudian kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah, di mana dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah, padi, tebu, kelapa sawit. Nah, hasil peternakan di dataran rendah, kambing, ikan lele. Kemudian mata pencaharian penduduk di dataran rendah, petani, peternak, pegawai perusahaan. Oke, kenampakan alam yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Macam-macam pemanfaatan pantai untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Pemanfaatan yang kedua, pertanian garam. Jadi ini ya garam dari air di pantai ini. Pemanfaatan pantai yang ketiga, pelabuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang mata pencaharian penduduk di dataran pantai. Apa saja? Nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, misalnya padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi itu yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Kemudian pada masa awal tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Nih ya. Oke anak-anak, tanaman kedua yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah yaitu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Jadi berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air pada saat awal tanamnya. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Oke anak-anak, masih di tema 3, tapi sekarang kita di subtema 2 ya, tetap di muatan IPS. Ciri-ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan.
Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat dan ada juga hewan yang tinggal di perairan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. 1. Ayam. Ayam itu tinggal di darat. Ayam memiliki paruh berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan biasanya ada di dataran tinggi. Yang kedua adalah bebek. Bebek tinggal di darat, tapi bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Ciri-ciri hewan berikutnya adalah hewan kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan sebagai ikan peliharaan. Oke anak-anak, masuk di subtema 3 ya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nih kita lihat gambar sapi. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan ya. Nah sekarang keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Pohon mangga dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Kemudian ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Oke anak-anak, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Banyak caranya. Kita lihat. Nih, contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Membuang sampah di tempat sampah. Menyiram dan merawat tanaman. Menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Oke anak-anak, sudah selesai materi kita muatan IPS di tema 3. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, taati orang tua ya. Oke. Sekian dari Bu Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.